Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Buat Anda yang selalu pengen paham sesuatu dengan cepat, fokus, tapi tetap mendalam, Anda udah ada di tempat yang pas banget. Hari ini, kita bakal mengubah cara pandang Anda terhadap rutinitas harian. Kita semua pasti tahu lah ya, rasanya kejebak dalam pekerjaan yang bikin capek dan stres. Tapi gimana kalau kita bisa ngubah rasa lelah itu jadi sesuatu yang bermakna dan bikin happy? Nah, kita bakal bongkar sains di balik sebuah konsep revolusioner yang namanya job crafting, alias seni merancang pekerjaan Anda sendiri. Siap-siap ya, karena informasi yang bakal kita obrolin hari ini benar-benar bisa ngubah cara Anda bekerja. Oke, mari kita langsung selami aja. Coba bayangin, ilmu makro perilaku organisasi ini tuh ibarat fondasi kapal yang lagi berlayar di tengah lautan dunia kerja modern yang sering banget bergejolak. Intinya, ini adalah studi komprehensif tentang gimana sih orang-orang dan kelompok bertindak di dalam sebuah organisasi. Kapal inilah yang bakal ngebantu kita paham kenapa kita bisa ngerasa puas banget atau sebaliknya ngerasa jenuh banget waktu lagi kerja. Peta jalan kita hari ini cukup simple dan jelas. Kita bakal mulai dari fondasi perilaku organisasi, lalu ngelihat gimana metrik HR dilacak, masuk ke model tuntutan dan sumber daya, lanjut ke solusi job crafting itu sendiri, sampai akhirnya ngelihat gimana sih penerapannya di dunia nyata. Sip, kita masuk ke bagian pertama, fondasi perilaku organisasi. Di sini kita bakal ngintip sedikit gimana sih perusahaan memandang tenaga kerja mereka dari level paling atas. Jujur deh, pernah nggak sih Anda ngerasa kayak, aduh kerja tuh cuma nungguin akhir pekan doang, cuma sekedar kerja buat bertahan hidup? Kalau iya, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Nyatanya, sekarang ini ada krisis nyata soal rendahnya motivasi dan keterlibatan karyawan di berbagai tempat. Dan dari sudut pandang organisasi, kepuasan karyawan itu bukan sekedar bonus atau pemanis budaya kerja yang asik buat dipamerin. Nggak sama sekali. Ini adalah ilmu pasti, sesuatu yang benar-benar bisa diukur dan punya dampak yang luar biasa besar. Nah, itu membawa kita ke bagian kedua, melacak metrik utama HR. Di level ini nih, kebahagiaan Anda sebagai karyawan benar-benar diterjemahkan jadi hitungan matematika. Hal yang paling menarik di sini adalah gimana perusahaan ngukur sentimen kita, pakai yang namanya NPS. Simpelnya gini, karyawan bakal ditanya, seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan perusahaan ini ke teman Anda? Skalanya 1-10. Kalau Anda kasih nilai 9 atau 10, Anda disebut promotor, alias pendukung setia yang puas banget. Nilai 7 atau 8 berarti Anda pasif. Tapi kalau Anda kasih nilai 6 atau bahkan di bawahnya, nah Anda masuk kategori detractor. Ini indikasi jelas adanya ketidakpuasan. Selain NPS tadi, perusahaan juga wajib mantau metrik krusial lain, kayak tingkat perputaran karyawan alias turnover, dan juga absensi. Kenapa sih organisasi repot-repot ngelacak ini semua? Karena taruhannya gede banget. Bayangin aja, kalau angka absen tinggi, atau banyak banget karyawan yang resign, itu ibarat alarm bahaya yang bunyi nyaring banget. Itu tanda adanya ketidakpuasan mendalam yang pelan-pelan ngancurin efisiensi perusahaan. Dan kalau Anda mikir, emang sepeduli itu ya perusahaan? Jawabannya, oh jelas. Apalagi kalau udah urusan duit. Coba tebak, rata-rata biaya yang harus dikeluarin perusahaan kalau kehilangan satu karyawan yang nggak bahagia dan harus nyari penggantinya. $4.700. Ya, sekitar 70 jutaan rupiah cuma buat satu posisi. Gila kan? Makanya kepuasan karyawan itu nyambung banget secara dramatis sama keuntungan finansial perusahaan. Terus, apa dong yang bikin angka-angka metrik HR tadi bisa naik turun? Yuk, kita masuk ke bagian ketiga buat cari tahu alasannya. Model tuntutan dan sumber daya pekerjaan. Model Job Demands Resources atau JDR ini benar-benar ngejelasin inti masalahnya dengan sangat brilian. Coba bayangin pekerjaan Anda itu kayak timbangan dua sisi. Di satu sisi ada tuntutan pekerjaan, kayak stres, beban fisik, sampai tekanan emosional. Terus di sisi sebelahnya ada sumber daya pekerjaan. Ini hal-hal positif kayak otonomi kerja, training, atau sekedar dukungan dari teman-teman kantor. Kapan burnout atau kelelahan ekstrim itu terjadi? Sederhana banget. Itu terjadi waktu sisi tuntutan yang nguras tenaga ini jauh lebih berat daripada sisi sumber daya yang harusnya menopang kita. Jomplang jadinya. Tapi tenang, ada kabar baiknya. Kita nggak harus diam aja dan pasrah nungguin timbangan itu seimbang sendiri. Mari kita bahas bagian keempat, solusi job crafting. Ini konsep keren dari psikologi positif yang ngebalikin kendali ke tangan Anda sendiri. Ada beda yang lumayan mendasar di sini. Dulu kita kenalnya desain pekerjaan atau job design. Sifatnya kaku, sistematis, turun dari atas ke bawah. Manajemen yang ngatur tugas, dan kita sebagai pekerja cuma nerima aja secara pasif. Nah, job crafting ini kebalikannya, bergerak dari bawah ke atas. Ini murni inisiatif proaktif, di mana Anda, sang karyawan, ngambil peran aktif buat ngebentuk realitas pekerjaan Anda sendiri. Jadi, poin krusialnya di sini, Anda punya 3 cara beda buat ngelakuin job crafting.
Pertama, task crafting. Anda bisa ngotak-ngatik tanggung jawab Anda, tambahin tugas yang Anda suka, atau kurangi yang nggak efisien, kalau memungkinkan. Kedua, relationship crafting. Ini soal mengubah cara dan dengan siapa Anda berinteraksi, biar dapat lebih banyak support atau ilmu baru. Dan yang ketiga, cognitive crafting. Nah, ini seru. Ini sepenuhnya soal mindset. Bagaimana cara Anda ngebingkai ulang sudut pandang dalam melihat tugas harian dan nemuin makna yang lebih dalam dari sekedar rutinitas membosankan. Biar makin kebayang, coba deh renungin mindset dari salah satu agen customer service ini. Di atas kertas, tugasnya cuma masukin pesanan dan deretan angka ke komputer. Bosenin banget. Tapi lewat cognitive crafting, dia ngebingkai ulang cara pikirnya. Dia bilang dia nggak lagi sekedar masukin angka, tapi dia lagi ngasih pengalaman yang positif dan menyenangkan buat pelanggan. Sesimpel itu, pergeseran perspektif kecil ini langsung nyuntikin makna luar biasa ke pekerjaan yang tadinya monoton. Teorinya emang terdengar menjanjikan, tapi gimana kalau di lapangan? Yuk kita masuk ke bagian terakhir, job crafting di dunia nyata. Ada cerita-cerita nyata yang inspiratif banget nih. Misalnya, ada seorang juru masak yang awalnya ngerasa kerjanya cuma motong dan nyiapin bahan makanan doang. Lewat kali job crafting, dia mulai ngasih sentuhan seni tiap kali nata piring atau plating. Dia ngubah dirinya dari sekedar koki dapur jadi seorang seniman kuliner. Alhasil, dia dapat pujian dari pelanggan dan nemuin kepuasan kreatif. Terus ada lagi Fatimah, manajer marketing yang ngerasa mentok karena kerjaannya tiap hari cuma balas email. Karena dia suka banget main media sosial, dia mulai ngintegrasiin strategi medsos ke perannya. Dia gabungin passion pribadinya sama tujuan perusahaan. Hasilnya, motivasi dan semangat kerjanya langsung meroket tajam. Satu lagi contoh yang super menyentuh, namanya fenomena The Pink Glove Dance. Waktu itu, petugas kebersihan, staf administrasi, dan banyak pekerja rumah sakit lainnya bikin tarian bareng pakai sarung tangan medis warna pink. Mereka sadar kalau tugas mereka bukan cuma ngepel lantai atau ngurusin dokumen medis. Lewat tarian itu, mereka mengaitkan rutinitas harian mereka ke misi sosial yang jauh lebih besar, yaitu kampanye kesadaran kanker payudara. Mereka benar-benar nyiptain makna mendalam bareng-bareng. Mari kita beralih dan lihat gimana konsep ini bisa langsung Anda praktekin hari ini juga. Para peneliti udah ngerumusin yang namanya latihan job crafting. Langkahnya gampang kok. Pertama, buat sketsa kondisi awal. Petakan aja kemana waktu Anda habis setiap harinya. Kedua, pecah tugas-tugas tadi jadi blok tugas berdasarkan seberapa banyak energi yang kesedot. Ketiga, bikin diagram kondisi baru. Di sini Anda mulai nyusun ulang blok-blok tadi biar lebih klop sama minat dan kekuatan Anda. Keempat, bingkai ulang peran Anda. Coba deh kasih nama baru yang lebih bermakna buat jabatan Anda sekarang. Dan terakhir, bikin rencana tindakan alias action plan yang konkret buat wujudin itu semua. Nggak kerasa kita udah sampai di akhir sesi. Semua data, teori, dan contoh keren tadi sebenarnya berujung ke satu pertanyaan krusial yang harus Anda jawab sendiri. Apakah Anda mau terus-terusan bekerja cuma buat bertahan hidup? Ataukah Anda udah siap buat ambil kendali, jadi lebih proaktif, dan mulai merancang pekerjaan Anda sendiri? Ingat ya, kekuatan buat nemuin kebahagiaan dan kepuasan di tempat kerja itu nyatanya udah ada di tangan Anda. Selamat bereksperimen dengan job crafting dan sampai jumpa di pembahasan materi kita selanjutnya.